Selamat malam. Kali ini aku akan berbagi sharing tips bagaimana scalping yang bisa cuan dan aman. Tapi dengan syarat kalian harus bisa membaca chart dengan cepat. Terutama untuk chart di TF 1 menit, 3 menit atau 5 menit. Dan aku biasa memakai untuk 3 menit ya, aku ambil tengah-tengahnya. Karena ketika aku pakai 1 menit, aku pikir itu terlalu cepat. 5 menit itu terlalu lambat. Jadi aku ambil tengah-tengah di 3 menit. Sebelum kalian untuk scalping, kalian harus punya acuan. Acuan artinya chart ini harus uptrend. Sebenarnya untuk downtrend pun bisa ya, cuma resikonya lebih besar ya. Jadi lebih baik kalian mencari saham yang potensi untuk uptrend. Di sini dia potensi untuk uptrend karena apa? Dia volumenya cukup oke, di sini cukup oke. Terus di sini ada garis MA yang berurutan 5, 20 dan ini 50 ada di sini. Terus kemarin dia naik. Terus ada garis MA yang berurutan ya, ingat support yang mengarah ke atas. Dan ketika opening dia sudah melewati badan candle di hari sebelumnya ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat untuk uptrend kembali. Dan untuk kalian scalping, kalau kalian sudah melihat ini dan kalian niat scalping, berarti kalian harus buka di chart yang chart pendek. Di sini kita buka chart pendek di 3 menit. Benar ya. Kita buka chart 3 menit. Ini dulu. Nah ini kita sudah buka di chart yang 3 menit, kita paskan di ini, kita kecilkan dulu ya. Nah ini dia opening ada di sini kan, di 326 ini kan, ini dia opening di sini. Kalau kalian niat scalping mungkin sudah BSJP ya dari kemarinnya, mungkin kalian sudah beli atau mungkin sudah beli terus kalian lihat openingnya udah di atas harga closing kemarin, otomatis kalian masuk dong. Mungkin masuk di 328, mungkin 330, padahal pas jam opening itu sangat cepat sekali ya. Mungkin kalian nggak dapat barang, mungkin sudah dapat. Kalau in case kalian sudah dapat barang, itu kalian di sini memakai patokan MA5. Jadi saya akan jelaskan bagaimana 3 indikator ini bekerja untuk memaksimalkan cuan dan meminimalisir resiko. Nah, ini kita bisa memakai patokan MA5. Ini MA5 di ungu, ini MA5 ya. Terus ini garis Bollinger Band untuk exitnya. Ini yang atas untuk exitnya, yang bawah nanti untuk area entry. Aku akan jelaskan. Nah ini sudah naik ya. Ketika dia melewati area Bollinger Band ini, artinya kalian harus waspada. Jangan cuma dilihatin saja kalau kalian memang niat scalping. Kalau misalnya scalping pendek, otomatis kalian ini sudah lumayan dapat beberapa persen ya. Ini di sini kalian harus sudah mulai waspada. Apakah dia akan ada tanda untuk mulai penurunan? Kalian harus cepat jual. Mungkin kalian sempatnya jual di sini. Ini kan sudah lumayan ya, sudah dapat berapa persen? Kita lihat di sini. Misalnya kalian masuk di sini misal di 332, ambil aja di 332. Terus kalian jual di sini. Kalian ini kan sudah dapat 7%, kan sudah lumayan banget untuk scalping 7% itu kan. Ini. Terus misalnya kalian enggak lah, ini sahamnya masih uptrend, aku mau tunggu. Nah, kalian bisa pakai di batasan di MA5. Ini MA5 masih oke. Nah, akhirnya di sini ada MA5, candlenya crossing di MA5 ke bawah. Nah, kalian jual aja dulu. Ini masih mau turun, kalian jual aja dulu. Kita jual di sini. Dapat berapa persen? Kita lihat. Di sini 332. Kalian jual di sini ya, misalnya di sini. Kalian dapat 11%. Kita jual di sini kan? Nah, ini ada lagi area entry yang bagus. Ini kenapa? Karena dia keluar area Bollinger Band di sini. Ini keluar area Bollinger Band
Di sini mulai ada volume-volume, kita bisa masuk di sini, masuk lagi di sini. Misal masuk di sini, terus kita mau jual di sini pun bisa, jual di sini pun bisa. Itu sudah dapat berapa persen, kita lihat ya. Itu kalau mau scalping pendek-pendek terus ya. Ini di sini misal jual di area sini. Udah dapat 5%. Kadang orang scalping itu cuma ambil 2-3%, kita dapat 5% ke atas ya. Ini kita hapus dulu. Kalian bisa jual di sini. Ini, kalian bisa jual di sini. Terus tunggu lagi sampai ada momentum untuk masuk kembali. Nah, untuk masuk kembali caranya bagaimana? Di sini kita bisa masuk kembali bisa. Terus misalnya di sini juga bisa. Di sini bisa, ini ada support kan? Seperti yang saya ajarkan, ada support. Ini ada support. Misalnya kalian masuk lagi di sini. Nah, masuk lagi di sini. Terus kalian bisa jual di sini. Kalau misalnya kalian masih mau masuk lagi, nah kalian pantengin lagi, kalian bisa masuk di sini. Jadi satu saham ini kalian bisa masuk berkali-kali dalam sehari, hanya di satu saham ini masuk lagi di sini. Misalnya kalian masuk lagi di sini itu dapat berapa persen? Kita lihat kembali. Nah, di sini kalian jual di ARA, misalnya bawahnya ARA udah 9% kan? Udah lumayan sekali. Kalau misalnya kalian tidak mau jual dalam sehari ini, kalian di chat 3 menit ini memakai patokan MA berapa? Kalian memakai patokan MA 50. Tapi ya kalian harus siap dengan goncangan-goncangan yang ada. Ini kan di MA 50. Jadi area Bollinger Band ini sebagai area exit yang di atas ini. Keluar dari area Bollinger Band ada candle reversal, ataupun nggak keluar area Bollinger Band tapi dia ada candle reversal, terus MA-nya 5 ini menukik ke bawah, artinya dia akan ada penurunan. Kalau mau masuk di ada garis lurus ini, ada di support atau keluar area Bollinger Band, ada volume spike, kalian masuk. Seperti itu aja terus. Terus aku contohin satu lagi saham ya, yang tadi di menit-menit terakhir itu dia sempat naik kenceng hanya dalam beberapa menit ya. Ini saham Kios. Oke, kita lihat di daily-nya dulu ya. Kios di daily. Oke, kita kecilin dulu chartnya. Bentar ya. Oke. Nah, saham Kios ini kan downtrend ya. Tapi kan dia di sini ada tanda-tanda mau up. Di sini ada MA50. Ini MA50, kalian bisa pantau. Ini nanti namanya masuk area pantau buy on weakness biasanya, atau pantau rebound ya. Kalau di grupku aku kasih begitu. Nah, ketika saham itu kalian lihat di sini kan dia closingnya kan ada di sini. Hari kemarin itu ada di 181. Saham sempat di bawah turun. Di bawah turun terus mantul kembali di sini. Di sini ini ada di 182-an. Berarti dia sudah lewat dari closing kemarin. Artinya dia memenuhi syarat untuk naik kembali karena sudah melewati closing kemarin. Kita lihat di chart 3 menitnya. Kalian harus cepat, harus gerak cepat ya. Terutama ketika kalian di running trade, bahwa saham itu selalu muncul terus di running trade di area buy. Itu kalian harus cepat-cepat cek di chart 3 menit. Bentar ya. Ini selalu delete terus, bentar. Kios.
Nah, ini chat 3 menit dari kios. Kita lihat dari awal dia pagi tadi. Nah, kios ini kan sempat dibawa turun ke sini kan. Pagi tadi sempat bawa turun ke sini. Kalau kalian perhatikan saham kios, dia sempat turun dibawa ke sini kan. Kalian di sini ada momentum untuk entry sebenarnya. Di sini ada momentum untuk entry. Terus ada volume kan ini. Ini ada volume. Nah, ada momentum untuk antri. Kalian sebenarnya ini bisa masuk, langsung masuk aja, pasti naik. Karena apa? Karena prosesnya dengan Bollinger Band ini, ketika dia keluar dari lower band, dia akan naik kembali ke area dalam. Berarti artinya dia naik ke atas. Kalau kalian masuk di sini misalnya, kalian misalnya di sini tidak ketahuan, kalian masuk aja di area sini. Kita coba lihat, nanti kalian akan dapat berapa persen ya. Misalnya nggak dari sini lah, misalnya kalian udah dari sini, udah ketahuannya udah dari sini misalnya. Kebalik. Bentar. Misalnya kalian ketahuannya udah masuknya dari sini. Oke, kita di sini, misalkan jualnya di sini. Itu sudah dapat 10%, ya kan? Kalian out. Ini out. Terus ini kan turun ya biarin aja turun sampai nanti kita ketemu momentum kembali. Nah, ketika dia sore sesi 2 sekitar jam 3-an ya, jam 3-an lebih, ini di running trade itu muncul terus. Ini kan masih sideways ya, ini sideways. Di running trade itu muncul terus ya. Terus aku kasih sinyal ke grup itu pas di area sini. Ada di sekitar sinilah. Ketika dia sudah breakout di area aku bilangnya ini area keramat ya, karena dia garis MA itu ngumpul jadi satu terus mengarah ke atas dan berurutan. Ini artinya tanda-tanda sahamnya mau uptrend kenceng ini. Nah, ketika dia breakout dari sini, aku bilang kios rame masuk, dan ternyata boom, hanya dalam waktu 9 menit dia nyampe ke sini. Itu sudah berapa persen? Di sini. Ini kan sudah breakout ya, tadi pas di sini. Terus masuk ada yang jual dapat jual di sini. Mungkin kalian telat jual, kalian bisa jual di sini juga nggak masalah. Ini kalian sudah dapat di 28%, masuk dari sini di 28%. Kalau plus ada di sini tadi 10%, itu kan sudah dapat berapa persen ya kan? Jadi ketika scalping itu kalian harus gerak cepat. Ketika kalian lihat pola yang seperti ini, itu langsung masuk HK. Ini ada MA 200 ditembus. Ini ada MA 3 berurutan. Ini kalian harus HK langsung tes gitu kan. Begitu dia keluar area Bollinger Band, ini kan keluar area Bollinger Band ya. Tunggu sampai dia mulai ada candle reversal atau mulai ada penjualan seperti ini kan sudah mulai ada penjualan kan, namanya jarum di atas ini. Nah, inilah yang dinamakan kalian harus cepat-cepat out dulu. Perkara besok masuk lagi, pikir kemudian. Yang penting kalian out dulu sudah dapat cuan, ya kan? Kalau kita lihat daily-nya untuk besok, kita coba cek untuk besok ya. Kita lihat daily-nya untuk besok. Nah, kita kalau lihat daily-nya untuk besok, ini tuh masih ada kesempatan, karena kan ini masih di dalam area Bollinger Band, artinya dia masih ada kesempatan untuk naik sampai ke sini. Kita lihat aja nanti besok apakah dia bisa up kembali. Kalau perkiraan saya sih, prediksi saya dia masih bisa up, karena dia masih ada di sini, ada area Bollinger Band ini masih belum terisi, artinya dia masih ada kesempatan untuk up kembali ke atas. Oke, sampai di sini tipku untuk cara scalping ya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya ya. Terima kasih.